dumengkan asih di roham dao umarka siang ngolukon sai pujioku maho Tuhaku dao umarka asih di roham dao dumengkan holong di roham dao umarga siang ngelukon sai pujioku maho Tuhaku sanggap ngoluku doma mujio. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat jumpa kembali pada sapaan pagi HKBP Kebon Jeruk pada hari ini, Jumat 27 Mei 2022. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah sebagaimana yang tertulis dalam Mazmur 68 ayat 27. Saya bacakan demikian. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita coba untuk sejenak merenungkan sampai saat ini, bagaimanakah pengakuan saudara terhadap Allah di dalam kehidupanmu? Atau sudah sampai sejauh manakah saudara mengimani Allah itu di tengah-tengah kehidupanmu? Atau sudah sampai sejauh manakah kesediaan saudara untuk memuji Allah di dalam kehidupanmu? Saudara-saudara, pengakuan adalah benar-benar berakibat kepada pemujian. Kalau kita benar-benar sudah mengakui Allah di tengah-tengah kehidupan kita, pengakuan seperti itu akan membuat kita menjadi bersedia untuk memuji Allah. Tetapi sebaliknya, apabila kita belum mengakui Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tentu hal itu akan menyulitkan hati kita untuk memuji Allah. Saudara-saudara, apakah kita sudah bersedia untuk memuji Allah dari tengah-tengah kehidupan kita? Seandainya kita berada dalam keadaan penderitaan atau berada dalam keadaan tantangan, berada dalam kesulitan. Saudara-saudara, hal itu patut untuk kita pergumulkan dan patut untuk kita cari dan telusuri bagaimana sebenarnya sikap kita. Saudara, dari seluruh firman Tuhan
kita dapat melihat bahwa kuasa Allah itu sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Walaupun memang tidak semua orang mau mengakuinya. Kenyataan kuasa Allah yang begitu besar dan begitu hebat di tengah-tengah dunia ini, itu dapat kita lihat dari beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Allah. Antara lain yaitu peristiwa yang terjadi pada saat Allah membebaskan bangsanya dari perhambaan Mesir, di mana mereka telah diperhamba selama 400 tahun. Allah tidak membiarkan mereka. Allah mendengarkan jeritan dan tangis mereka. Lalu Allah menyuruh Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Saudara-saudara, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka menghadapi banyak tantangan. Mereka menghadapi banyak hambatan. Tetapi semuanya itu dapat mereka lalui karena kuasa dan karena penyertaan Allah terhadap mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan dan di depan mereka terhempang luas laut, lalu Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tangannya sehingga laut itu menjadi terbelah. Lalu bangsa Allah dapat melakukan perjalanan dari antara air yang terbelah itu selamat sampai ke seberang. Tetapi tentara Mesir yang mengejar mereka dari belakang, mereka menjadi mati karena ketika Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya, maka air laut yang terbelah itu menjadi menyatu kembali. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana pengakuan saudara kepada Allah akan hidup yang engkau miliki dan atas segala apa yang engkau dapat di tengah-tengah kehidupanmu? Saudara-saudara, yang pasti kita adalah hidup dari Allah, di mana Dia memberi kehidupan bagi kita, di mana Dia memberikan waktu atau hari-hari kepada kita. Dan tidak hanya itu, Allah juga melalui ciptaannya memfasilitasi hidup kita. Dia tidak membiarkan kita hidup begitu saja. Allah memberikan kepada kita O2 yang membuat kita dapat bernapas. Allah memberikan kita H2O, memberikan air yang benar-benar sangat kita butuhkan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Allah juga memberikan kepada kita kekuatan melalui energi matahari. Artinya saudara-saudara, bahwa Allah bukan hanya memberikan kehidupan kepada kita begitu saja. Dia membekali kita dan mencukupkan kehidupan kita dari apa yang telah Dia ciptakan, apa yang telah Dia berikan bagi kita. Saudara-saudara, kita juga diingatkan bagaimana pengakuan saudara, pengakuan kita tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita di dalam Yesus Kristus. Allah melakukan pengorbanan yang begitu besar, di mana Dia memberikan anaknya Yesus Kristus menderita
dan sampai mati di kayu salib hanya untuk menebus kita dari dosa, supaya kita mendapat keselamatan dan kita mendapat dan masuk ke dalam kehidupan yang selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dengan keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi menuju kepada kebinasaan, tetapi kita telah menuju kepada kehidupan yang kekal. Dengan semuanya itu, saudara-saudara, adakah alasan kita untuk tidak memuji Allah di dalam kehidupan kita? Adakah keberatan kita untuk tidak memuji Allah di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana panggilan daripada firman Tuhan hari ini, marilah kita benar-benar memuji Allah dalam totalitas kehidupan kita. Marilah kita benar-benar berusaha untuk semakin mengenal Allah dan membangun hubungan yang erat kepada Allah, dan hal itu akan membuat kita menjadi bersedia untuk memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Allah, bahwa inti kehidupan kita adalah memuji Allah sepanjang kehidupan kita, sekali apapun yang terjadi, sekali apapun yang kita hadapi. Sebagaimana yang dikatakan Paulus, pujilah Allah di dalam segala hal. Artinya, tidak ada tempat yang membatasi kita untuk memuji Allah. Tidak ada waktu yang membatasi kita untuk memuji Allah. Dan tidak ada situasi atau kondisi yang membatasi kita untuk memuji Allah. Secara total, dari keseluruhan kehidupan kita sampai kepada akhir kehidupan kita, marilah kita memuji-muji Allah yang telah memberikan begitu banyak kasih setia, kemurahan, dan berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami bersedia dan mau untuk memuji Engkau dari kehidupan kami, atas segala kasih setia, kasih sayang, dan atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Tuhan, kalau sampai saat ini kami belum begitu baik untuk memuji dan memuliakan Engkau, pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar untuk besok dan seterusnya kami dapat lebih baik memuji-muji Engkau, menyatakan segala syukur kami kepadamu atas hidup, atas penyertaan, atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Jauh duengkan holong niroham, jauh marga siang ngelukon, sai puji yoku maho Tuhanku, sanap goluku dong mamuji ho, sai puji yoku maho Tuhanku, sanap